Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula bektosi dumateng Ibu Hajah Istidaroyah tiyang sepuh kula lan panjenengan sami. Ugi ingkang kula hormati sederek-sederek kula sedaya saking Trah Mbah Haji Sambasi saking Plosok Kuning kalih ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten menika saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos puja saha puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Iji awit saking sih rahmat barokah hidayah ridhanipun keluarga ageng Trah Haji Sambasi saged makempal manunggal wonten dalemipun Dimas Haji Heru Widodo kanthi ing samangke sareng-sareng kita buka sareng-sareng wonten ing wulan Siam taun menika. Inggih kanthi rahmat sing barokahipun kawilujengan dumateng keluarga ageng Bapak Trah Sambasi. Mboten kesupen monggo selawat kita unjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi syafaatipun dipun beberaken dumateng umatipun kaum muslimin wal muslimat wonten ing yaumil hisab samangke. Amin ya rabbal alamin. Para sederek kula ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing wekdal menika kula lan panjenengan sami sampun dumawah siam saking dinten napa? Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu sekawan dinten. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi menapa bilih sederek-sederek kula lan panjenengan sami ingkang kula panjenengan tresnani sampun ngrumiyi kula lan panjenengan sami dipun paringi yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang panjang saged nindakaken siam wonten ing taun menika. Semindah malih alhamdulillahirabbil alamin. Para kadang sederek keluarga ageng Trah Sambasi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula lan panjenengan sami mangertosi wulan Ramadan menika wonten gandeng saha cenengipun puasa Ramadan. Sejatosipun puasa Ramadan menika benten. Menawi puasa menika tiyang ingkang nyegah mboten dahar unjuk kanthi lahiripun saha nyegah perkawis-perkawis ingkang awon ingkang arupi mbok menawi pangandikan, mbok menawi pamireng, mbok menawi paningal tumindak-tumindak ingkang boten sae kedah ugi sami kedah siam boten dipun tindakaken. Menika poso utawi basa Arabipun saum. Lajeng Ramadan menika estunipun wulan ingkang mulya. Lajeng dipun gabung puasa Ramadan nggih menika nindakaken boten ngunjuk dahar, boten tumindak ingkang ingkang awon-awon namung tumindak ingkang sae-sae wonten ing wulan Ramadan. Menika dipun gabungaken ing sepindhahna kisi-kisinipun. Lajeng kathah sanget
fadilah utawi hikmahipun tiyang ingkang siyam menika ugi kathah sanget fadilah hikmahipun wulan Ramadan. Nah menika dados sampun dua kisi-kisi nggih. Puasa Ramadan menika puasa itu sendiri apa, kemudian Ramadan itu apa. Puasa tadi sudah saya sampaikan menyebut atau melaksanakan tindakan untuk mencegah tidak makan, kemudian mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian kisi-kisi yang kedua yaitu bulan Ramadan tadi sudah saya sampaikan, bulan yang penuh kemuliaan. Buktinya apa? Allah sudah ngendika. Nah, panjenengan sedaya keluarga ageng trah Haji Sambasi sampun hafal kula mangertosi wonten ing surat Al-Qadar. Nah, disebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan mulia. Buktinya Allah ngendika, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dados nyebat wulan Ramadan mulia menika boten dipun karang tiyang ananging Allah piyambak ingkang maringi asma. Sak temene ingsun nurunake Al-Qur'an ana ing malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lajeng Allah ngendika malih, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah tanya, kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung-hitung kira-kira berapa tahun? Mungkin ada yang pernah menghitung 1000 bulan. Katanya ada yang sudah menghitung kurang lebih 83 tahun. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu masih lebih baik itu daripada beramal selama 83 tahun. Itu yang disebut bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Ini yang pertama. Keluarga ageng trah Haji Sambasi ingin dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjawab bahwa Ramadan adalah bulan kemuliaan. Yang kedua, hubungan puasa dan Ramadan. Nah, ada gendeng dan ceneng ya, basa Jawa. Gendeng dan ceneng. Poso Ramadan. Waktu kecil saya ingat ini. Nek poso Ramadan ki nindake rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada diantaranya di bulan Ramadan itu. Ada 5 rukun Islam itu. Apa rukun Islam itu? Ada yang apa? Silakan. Coba. Nduk Pawan. Apa enggak? Rukun Islam itu ada 5. Ayo. Atau mungkin yang lain. Rukun Islam. Ya. Ada 5. Ya. Ya. Di dalam hadis disebutkan Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 perkara. Yang satu, yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sarung-sarung nggih, syahadat tauhid setunggal kalih 3. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Ya sudah hafal semuanya. Ya tidak apa-apa, walaupun sudah hafal. Yang namanya di dalam Islam itu harus selalu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dalam hal yang kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Artinya saya bersaksi, saya menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang syahadat Rasul gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sarang-sarang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Rasul adalah hamba dan utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjul baiti, menunaikan haji di Baitullah. Dan yang kelima, wa shauma Ramadhana, yaitu siam di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai orang Islam itu berusaha untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Kalau yang pertama, kedua, yang sholat dan syahadat itu otomatis. Kalau kita melakukan sholat itu mesti syahadat. Jadi orang syahadat itu tidak harus, kalau yang laki-laki pada waktu khitanan, yang perempuan juga khitanan ya. Tidak hanya itu, termasuk orang baru menikah biasanya disyahadat ya, membaca syahadat oleh Bapak Kepala KUA ya. Kemudian orang yang mu'alaf itu juga syahadat. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita sholat pasti syahadat. Dan yang ke 3, 4 itu berurutan, itu zakat dan haji. Itu maksudnya bahwa kalau zakat dan haji itu memang bagi orang-orang yang berada, bagi orang-orang yang mampu melaksanakan, itu wajib melaksanakan. Tetapi kita sebagai umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk bisa zakat. Dengan cara apa? Ya kita latihan setiap hari, mungkin mengeluarkan infak ya, atau istilahnya mengeluarkan atau menabung bisa ya. Nanti suatu saat untuk naik haji, niat yang penting, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niati aja. Setiap hari saya menabung 500.000. Pokoknya dari mana dulu ya. 500 rupiah maksud saya. Setiap hari menabung 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, seikhlas kita. Dengan niat, ya siapa tahu kita nanti bisa naik haji. Karena yang namanya naik haji ini tidak harus orang kaya. Kita sering mendengar dan ada kasus-kasus orang yang tidak mampu bisa naik haji karena memang sudah dipanggil. Misalnya saudara kita ada yang mampu ya, misalnya Pak Haji Widodo ini kan mampu, kemudian memberangkatkan haji saudaranya. Bisa saja ini dengan tangannya Pak Haji Widodo, saudaranya bisa naik haji ke Mekah. Berarti tidak harus mampu, tergantung Allah memanggil atau tidak. Orang kaya pun kalau tidak dipanggil tidak akan ke Mekah. Mungkin iman-iman ya tidak mau mengeluarkan haji karena memang ya istilahnya dipanggil tidak mendapatkan hidayah. Nah untuk itu kita berusaha menabung, kemudian niat nyeleni supaya kita bisa mempunyai uang. Siapa tahu kita bisa menunaikan zakat maupun haji. Saudara-saudara terah Mbah Haji Sambasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir di bulan ini kita melaksanakan Shaum
Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan setiap tahun, hanya setiap tahun. Nah, jadi tugas apa perintah Allah itu hanya setahun bulan Ramadan ini saja. Ya, melaksanakan ibadah siap. Untuk itu kesempatan yang baik, kita masih diberi umur yang panjang, mudah-mudahan barokah ini di bulan Ramadan ini. Bahkan kita selalu berdoa agar bulan-bulan itu selalu barokah, artinya bermanfaat, banyak perbuatan amal yang baik dan menjauhi larangan yang tidak baik. Ini mudah-mudahan kita seperti itu, dibimbing atau kita diberkati, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sudah saya sebutkan, haji itu sebenarnya wajibnya hanya sekali seumur hidup ya. Tapi kalau mungkin punya uang lagi ke sana tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Memang itu ibadah. Tetapi yang kedua merupakan sunnah. Jamaah keluarga ageng terah haji sabasi yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepindah malih, dengan rukun Islam ini bukan kita hanya menginginkan salah satu yang harus dilaksanakan, tidak boleh dipilih-pilih, tetapi berusaha bersama-sama. Syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus yang kewajiban harian atau tugas harian Allah yang diberikan kepada kita apa? Sholat. Bahwa amalan yang pertama dihitung nanti di akhirat yaitu sholatnya itu. Kalau sholatnya baik maka nanti ya amal-amal yang lain baik. Ini sholat. Dalam hadis disebutkan termasuk as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci surga. As-sholatu aimaduddin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamati. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang sholat berarti mendirikan agama. Coba nanti yang bawa HP bisa dilihat, kan nggak keliru ya. Surat Al-Imran, dibuka HP-nya. Surat 19. Nah, Al-Imran itu surat 3 ayat 19 itu disebutkan. Inna dinna indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Dah kalau kita masuk Islam, dah nanti diridhoi di akhirat itu. Betul enggak? Betul ya? Nah, dikuatkan lagi masih kaitannya dengan surat Al-Imran ya. Coba dibuka ya. Kaitannya dengan Islam ini ya. Pada ayat yang ke-85 surat 3 atau surat Al-Imran ayat yang ke-85 Allah berfirman, wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ya, itu kaitannya dengan agama Islam. Barang siapa yang mencari atau memeluk agama Islam, ya sekali lagi, barang siapa yang memeluk atau mencari selain agama Islam, maka di akhirat wal akhirati minal khosirin, dia termasuk orang yang rugi. Sekali lagi, dengan iman yang kuat, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini fid dunya wal akhirah. Masih kaitannya dengan Islam, saya masih ingat, kan nggak keliru ini ya. Kaitannya dengan yang Islam ini. Pada
Al-Quran surat 2 atau surat Al-Baqarah, coba dilihat 256. 256 itu kaitannya dengan agama Islam. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy famayak fur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, wa'lamu annallaha langfuso malaha. Ya. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah ini, jadi Allah itu tidak memaksa kita itu Islam atau tidak, tapi sudah jelas masalahnya itu, yaitu bahwa Islam adalah yang benar, ghayy adalah yang sesat. Nah, kemudian dilanjutkan, famay yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar. Jadi kita itu perlu ingkar, tetapi ingkarnya kepada taghut atau ingkar kepada sehat, kepada setan. Tadi ingkar kepada taghut atau setan, artinya tidak manut pada setan, tetapi kita beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang demikian, berarti orang itu akan memegang tali yang sangat kuat, yang sangat erat, dan tidak akan putus. Jadi kalau kita rasa mengikuti setan, mengikuti Allah, maka tidak akan putus. Yang selanjutnya, wallahu annallaha ma'al muttaqin. Benar ya? Salah? Yang terakhir, wallahu ya ini samiun alim. Wallahu samiun alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita sekalian berpegang teguh pada agama Islam. Ya. Karena dengan diridhoinya agama Islam ini kita akan mendapatkan kebahagiaan fitini fitunya wal akhirah. Dan hanya orang-orang yang beriman itu orang yang beruntung. Ya sudah hafal lagi Anda atau saudara-saudara. Contohnya apa kok orang-orang yang beriman tidak rugi? Di dalam surat Al-Asr itu disebutkan ya, bareng-bareng. Wal asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilalladzi amanu, kecuali orang-orang yang beriman.